Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 2, struktur atom dan tabel periodik. Struktur atom. Apakah yang kita bayangkan ketika disebutkan struktur atom? Mari kita mengingat kembali pelajaran di SMP. Ketika SMP, anak-anak ustazah sudah mendapatkan pelajaran tentang partikel dasar yang menyusun atom, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Yang pertama akan kita bahas adalah proton. Pada tahun 1886, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Eugen Goldstein melakukan percobaan dengan tabung sinar katode yang telah dimodifikasi, seperti yang terlihat dapat kita amati bahwa sinar anode membelok. Nah, dapatkah kita menjelaskan dari percobaan yang telah dilakukan oleh Eugen Goldstein tersebut? Jadi, elektron-elektron dalam tabung yang bergerak dari katode menuju anode bertumbukan dengan atom-atom atau molekul-molekul gas. Atom-atom molekul itu melepaskan elektron dan kembali menjadi bermuatan positif. Nah, partikel positif ini tertarik ke arah katode dan sebagian lolos melalui lubang pada katode tersebut menjadi sinar anode. Nah, sinar anode itulah yang kita sebut dengan sinar terusan atau sinar saluran atau sinar positif. Selanjutnya pada tahun 1920, partikel tersebut atau sinar positif itu tadi dinamakan proton oleh Rutherford. Nah, proton memiliki muatan positif dan massa sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram dan muatan proton sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini lambang proton P1 dan di bawahnya ada plus 1. Jadi P itu merupakan lambangnya dan 1 yang di atas itu merupakan massanya 1 gram dan plus 1 di bawah itu merupakan muatannya. Jadi muatannya positif 1. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson melakukan suatu percobaan dengan mengamati dua plat elektrode dalam tabung vakum. Seperti yang terlihat pada slide ya, dapat kita amati. Yang A itu adalah sinar katode dan yang B itu sinar katode yang dibelokkan karena pengaruh medan listrik. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Ketika dua plat elektrode dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi dari elektrode negatif atau katode, dijalarkan sinar menuju ke elektrode positif, anode. Sinar yang keluar dari katode dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif. Sinar katode yang dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif adalah partikel yang bermuatan listrik negatif. Jadi partikel yang bermuatan listrik negatif inilah yang kita sebut dengan elektron. Dan diberikan lambang seperti yang ada di slide. E0-1. E itu lambang elektron, 0 itu merupakan massanya. Karena sangat kecil sekali ya masanya, 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Dan muatan listriknya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, atau elektron ini dia bermuatan min 1. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah peralatan yang digunakan oleh Robert Andre Millikan, seorang ahli fisika dari Amerika yang melakukan percobaan. Kemudian dari percobaannya itu didapatkanlah muatan listrik dari elektron dan massa dari sebuah elektron yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya penemuan neutron. Jadi pada tahun 1932, seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris bernama James Chadwick itu melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis Rutherford.
Jadi pada tahun 1920, Rutherford itu mengajukan hipotesis bahwa dalam inti atom itu terdapat partikel tidak bermuatan yang masanya hampir menyerupai massa proton. Maka si James Chadwick ini ingin membuktikan hipotesis yang diajukan oleh Rutherford itu. Ya, jadi penjelasannya di sini adalah atom berilium itu ditembak dengan sinar alfa. Dari hasil penembakan itu, kemudian terdeteksi adanya partikel tidak bermuatan yang mempunyai massa hampir sama dengan massa proton. Sifat partikel tersebut netral dan disebut dengan neutron. Ini lambangnya ya, N10. Jadi N ini melambangkan neutron, angka 1 di atas itu menunjukkan massa dari neutron, dan 0 itu menunjukkan muatannya. Artinya neutron ini tidak bermuatan atau netral. Ini adalah partikel-partikel penyusun atom, lengkap dengan lambangnya, penemunya. Ya, dapat dibaca tabelnya ya untuk menambah pemahamannya tentang partikel-partikel penyusun atom. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang nomor atom dan nomor massa. Jumlah proton atau jumlah elektron pada atom netral itu ditunjukkan oleh nomor atom. Sedangkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron itu ditunjukkan oleh nomor massa. Jadi nomor atom dan nomor massa itu berbeda. Jadi notasi atom itu dilambangkan seperti ini ya. X, A, Z, di mana X itu menunjukkan lambang dari atom atau unsurnya, kemudian A itu menunjukkan nomor massa, dan Z itu menunjukkan nomor atomnya. Sebagai contoh, Al2713. Jadi maksudnya di sini adalah atom unsur Al atau aluminium itu memiliki nomor massa 27. Jadi nomor massa yang di atas, yang lebih besar. Dan nomor atom 13. Berarti jumlah proton dari Al itu adalah 13. Kan tadi disebutkan bahwa jumlah proton atau jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Ya, jadi aluminium memiliki jumlah proton 13, jumlah elektron 13, dan jumlah neutron 27 dikurang 13, yaitu 14. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada yang disebut dengan isotop. Jadi beberapa atom tertentu itu memiliki jumlah neutron yang bervariasi atau yang berbeda-beda, walaupun jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, gejala ini dikenal dengan nama isotop. Sebagai contoh, perhatikan unsur-unsur berikut. Ada C12,6, C13,6, C14,6, dan N14,7. Hitunglah jumlah partikel dasar dari setiap atom unsur tersebut. Nah, ini dia. Atom C dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6 itu memiliki jumlah proton dan jumlah elektron 6. Berarti jumlah neutronnya 12 kurang 6, yaitu 6. Sedangkan atom C dengan nomor massa 13 itu berarti memiliki jumlah neutron 7. Atom C dengan nomor massa 14 berarti memiliki jumlah neutron 14 kurang 6, yaitu 8. Sedangkan atom nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atomnya 7 itu memiliki jumlah neutron 14 kurang 7, yaitu 7. Jadi kesimpulannya adalah ternyata atom-atom unsur di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dalam hal partikel penyusun atom, nomor massa, dan nomor atom. Ya, poin pertama, jadi atom karbon dengan nomor massa yang berbeda-beda, nomor massa 12, 13, dan 14, itu mempunyai nomor massa yang beda kan, tetapi mempunyai nomor atom yang sama, yaitu nomor atomnya 6. Atom-atom unsur seperti itu dikenal dengan isotop.
ya. Jadi kalau isotop itu nomor masanya berbeda tetapi nomor atomnya sama. Sehingga nanti jumlah neutronnya juga berbeda karena neutron itu dihitung dengan mengurangkan nomor massa dikurangi nomor atom. Baik, poin yang kedua. Karbon 14,6 dan nitrogen 14,7 mempunyai nomor massa yang sama-sama 14, tetapi mempunyai nomor atom yang berbeda. Atom-atom unsur yang seperti ini itu dikenal dengan isobar. Ya, jadi kalau isobar itu nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Maka nanti jumlah neutronnya juga berbeda ya. Nah, poin yang ketiga. Atom karbon 13,6 dan nitrogen 14,7 mempunyai nomor massa dan nomor atom yang berbeda. Tetapi nanti jumlah neutronnya sama. 13 kurang 6, 7. 14 dikurang 7, 7. Nah, atom-atom unsur yang seperti ini itu dikenal dengan isoton. Ini adalah tabel dari beberapa isotop yang ada di alam. Dapat dibaca dan dipahami ya, untuk menambah pengetahuan Ananda. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan model atom. Jadi model atom itu berkembang dari masa ke masa, mulai dari model atom yang sederhana sampai dengan model atom yang paling kompleks. Maka untuk memahami perkembangan model atom, mari kita simak mulai dari model atom Dalton. Jadi model atom Dalton ini dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808 dengan poin-poin sebagai berikut. Jadi si Dalton ini mengatakan bahwasanya atom itu adalah bagian terkecil dan tidak dapat lagi dibagi. Manen, tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, gambarnya bisa kita lihat ada di bagian atas ya. Selanjutnya adalah model atom Thomson. Jadi J.J. Thomson ini mengemukakan teori setelah ia menemukan elektron. Dan teori Thomson ini menyempurnakan dari teori Dalton yang masih sederhana, teori sebelumnya ya, yang dikemukakan oleh John Dalton yang masih sederhana. Thomson mengemukakan bahwa dalam atom itu terdapat elektron-elektron yang tersebar secara merata dalam bola yang bermuatan positif. Nah, keadaan tersebut itu digambarkan mirip roti kismis, di mana si Thomson ini mengibaratkan kismisnya itu adalah elektron yang tersebar di dalam seluruh bagian roti. Selanjutnya adalah model atom Rutherford. Jadi Rutherford menemukan bukti bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran atom, tetapi nomor massa hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Nah, ini dia teori atom Rutherford menggambarkan atom terdiri atas inti bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektronnya itu bergerak melintasi inti seperti halnya planet-planet yang mengitari matahari. Model atom Niels Bohr. Jadi, model atom Niels Bohr ini menyempurnakan dari model atom yang sebelumnya, yaitu model atom Rutherford, di mana model atom Rutherford itu menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan elektronika klasik. Jadi kemudian model atom Niels Bohr inilah yang dapat menjelaskan dan mengatasi perdebatan tersebut. Niels Bohr menerangkan teori atomnya berdasarkan teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Jadi dia melakukan suatu percobaan dengan menggunakan tabung hidrogen. Ya, mungkin nanti Ananda bisa cari referensi lain tentang percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr ini, di mana setelah dia melakukan percobaan itu didapatkan poin-poin seperti yang tertera pada slide. Jadi intinya pada Niels Bohr ini dia menjelaskan bahwasanya
Atom itu memang terdiri atas inti yang bermuatan positif, kemudian di sekitarnya itu beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, dalam atom itu, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, ya, dengan tingkat energi yang dinyatakan dengan N. Jadi tingkat energinya itu nanti ada 1, 2, 3, dan seterusnya, yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energinya akan konstan atau tetap, sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan maupun diserap. Nah, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Sebaliknya, kalau berpindahnya dari lintasan yang tinggi ke rendah, maka akan terjadi pelepasan energi. Namun, teori atom Niels Bohr ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu teori atom Bohr hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron, namun tidak sesuai dengan spektrum atom atau ion yang memiliki banyak elektron. Yang terakhir atau teori yang terbaru itu adalah teori atom mekanika gelombang. Nah, berawal dari teori atom Bohr yang menimbulkan pertanyaan dari para ahli, mengapa elektron dalam atom Bohr dibatasi untuk mengorbit di sekeliling inti pada jarak tertentu saja? Selama beberapa dekade, pertanyaan itu belum terjawab, sehingga pada tahun 1924, seorang fisikawan Perancis yang bernama Louis de Broglie memberikan solusi untuk masalah ini. Broglie memberikan alasan bila gelombang cahaya dapat berperilaku seperti aliran partikel, maka partikel seperti elektron dapat memiliki sifat seperti gelombang. Maka dari sinilah muncul sifat dualisme elektron, yaitu elektron dapat dianggap sebagai partikel atau gelombang. Nah, dualisme sifat elektron secara khusus menimbulkan masalah juga, karena massa elektron yang sangat kecil. Untuk menguraikan masalah penentuan posisi partikel subatomik yang berlaku sebagai gelombang, seorang fisikawan Jerman bernama Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu sebagai berikut. Tidak mungkin menentukan kecepatan atau posisi elektron dalam ruang secara pasti. Itu nggak bisa ditentukan. Yang dapat ditentukan itu hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan atau probabilitas untuk menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Karena lintasan elektron itu bukan berbentuk garis lurus, tetapi berupa sebuah ruangan. Dan ruangan itulah yang disebut dengan orbital, di mana elektron boleh jadi ditemukan dalam ruangan-ruangan yang kita sebut orbital itu. Nah, berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau Erwin Schrödinger, maka dapat ditentukan struktur elektronik suatu atom. Tiap fungsi gelombang dalam persamaan Schrödinger menyatakan satu orbital dengan bentuk, ukuran, dan orientasi yang spesifik. Jadi ini adalah gambaran dari model-model atom yang telah kita bahas tadi. Yang pertama ada model atom Dalton yang menyatakan bahwasanya atom itu adalah unit yang terkecil, tidak dapat dibagi-bagi lagi, dan digambarkan seperti sebuah bola pejal atau bola padat yang berukuran kecil. Selanjutnya Thomson yang menyatakan bahwasanya di dalam atom itu terdapat elektron yang bermuatan negatif tersebar pada inti yang bermuatan positif. Thomson menggambarkan seperti kismis yang tersebar dalam roti. Selanjutnya Rutherford yang menggambarkan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti seperti beredarnya planet-planet mengitari matahari. Selanjutnya ada atom Bohr yang menyempurnakan dari model atom Rutherford. Namun kemudian teori Niels Bohr ini juga disempurnakan oleh teori yang terakhir atau yang paling baru, yaitu teori atom mekanika kuantum. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya dapat memahaminya dengan baik, walaupun
Mungkin ada istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak familiar, tetapi hal inilah yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Ananda semuanya. Tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.